Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam untuk guru-guru sekalian. Ya, tepuk tangan dulu untuk guru-guru. Ya, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada guru-guru yang sudah hadir di tempat ini. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama, kita dengarkan dulu kata sambutan yang mewakili sekolah ya kepada Bu Rosdiana Manurung. Kami persilakan. Terima kasih. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kasih dan penyertaannya acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kaban yang sudah meluangkan waktu untuk membuat acara ini dan juga meluangkan waktu, tenaga dan pikiran supaya bagaimana yang namanya budaya positif itu ya boleh terlaksana di sekolah kita, sekolah yang kita cintai ini, biar apa yang dipaparkan oleh Ibu Kaban nanti ya kita boleh serap, kita boleh laksanakan, kita boleh terapkan di sekolah kita ini sehingga kita boleh berdampak, anak-anak juga boleh bermanfaat, memiliki karakter yang baik dan mengambil segala sesuatunya apa yang akan mereka pikirkan, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka bisa memiliki pemikiran yang positif. Itu saja. Jadi saya Dr. Anda Rosdiana Manurung yang mewakili kepala sekolah membuka acara ini. Terima kasih dan kami kembalikan acara ini kepada MC. Terima kasih kepada Ibu Rosdiana Manurung. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Ibu Rosdiana Manurung. Oke, kita akan masuk ke topik utama yang berjudul Diseminasi Budaya Positif yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Lestari Kaban SPD. Kepada Ibu Lestari Kaban, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya Lestari Kaban hari ini ingin memaparkan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Ya, ini merupakan salah satu penugasan saya di guru penggerak. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya dari Sedang Badake. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, budaya positif. Mungkin ini kita sering dengar tuh budaya positif. Ya, materi ini ada 7 yang akan kita bahas. Saya di sini memaparkan. Yang pertama itu adalah paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima, itu adalah posisi kontrol guru. Yang keenam, itu adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah restitusi atau segitiga restitusi. Baik, untuk persingkat waktu. Nah, paradigma pembelajaran. Nah, kita tahu ya, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara mempunyai slogan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kami juga menegaskan bahwa di dalam pendidikan hendaknya disesuaikan dengan kuadrat alam dan kuadrat zaman anak didik sehingga pendidikan tidak dinamis. Baru kita bisa ambil kata kuncinya dari kuadrat alam dan kuadrat zaman.
cara mendidik kita yang dulu dengan yang sekarang, secara langsung masih ada nggak perubahan yang kita rasakan? Masih ada ya. Nah, contohnya lah, mungkin kalau dulu kita waktu masih SD, kita dalam mengajar media yang digunakan guru kita alam langsung dan papan tulis ya Bapak Ibu ya. Nah untuk sekarang ya, untuk beberapa zaman mungkin kita sudah mulai bergerak kepada teknologi. Dalam membuat soal pun kita tidak lagi mungkin dengan pulsa, tapi sudah menggunakan aplikasi-aplikasi seperti mungkin ada Google atau media Quizzes atau aplikasi yang lain lah yang kita gunakan untuk mengajar anak gitu. Untuk apa itu? Itu tadi supaya kita bisa menyesuaikan. Jadi kita nggak bisa bawa cara kita yang lama itu untuk mendidik mereka pada masa sekarang ini. Nah itulah yang sebenarnya. Jadi sebenarnya Bapak pendidikan ini hadir walaupun dia hidup di zaman dulu, tetapi pemikirannya itu bisa dipakai sampai sekarang. Filosofinya itu bisa digunakan sampai sekarang. Ya, oke. Nah sebelum kita lanjut, saya ini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju ya. Jadi ini tidak ada salah. Kira-kira untuk Bapak Ibu nomor 1, hukuman dapat mendisiplin anak. Bagaimana, ada yang berpendapat? Setuju, Ibu Indo? Setuju, Ibu Indo. Berkata hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Nadia? Setuju. Oke, Bu Demina? Setuju. Semua setuju? Oke. Nomor 2, kita keep ya, jawaban setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Oke, kita keep setuju. Nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, kita bahas ini. Semua setuju ya? Oke, saya akan jelaskan menurut paradigma yang ada. Hukuman dapat mendisiplin anak. Pernah nggak Bapak Ibu terpikir gitu ya? Ada anak-anak misalnya, dia nggak bawa PR misalnya, nggak siap PR-nya, ya? Nah, lalu kita hukum. Apa biasa kita kasih hukumannya kalau anak-anak ini nggak siap PR? Setrap. Setrap yang di depannya. Oke, setrap. Kira-kira ada kepastian 2 minggu depan dia tidak akan mengulangi lagi? Pasti diulangi kan Bu? Cuma 2 minggu? Atau pengalaman itu gimana? Kalau udah dulu main depan, bisa dipastikan misalnya dia nggak ulangi lagi. Bagaimana? Miss Nadia? Ya. Dari pengalaman sebelumnya kita mengamati jika siswa melakukan atau melanggar peraturan, kita beri hukuman yang bersifat fisik. Biasanya anak-anak itu tidak dijamin untuk tidak diulang, dan kemungkinan lebih besar diulang itu ada. Terima kasih Nadia. Benar sekali. Jadi sebenarnya ya, kadang-kadang kenapa anak-anak melakukan apa yang kita bilang? Karena takut. Apa? Karena takut akan konsekuensi dan hukuman. Nah, sedangkan tujuan dari budaya positif ini adalah bagaimana kita menyentuh isi hati anak itu. Jadi ketika dia melakukan sesuatu itu bukan karena aku terlambat, aku nggak boleh terlambat ke sekolah supaya nggak dihukum BP misalnya. Aku terlambat ke sekolah supaya nanti nggak dihukum keliling lapangan. Tapi bagaimana kita membangkitkan rasa dari anak ini datang ke sekolah karena apa? Memang tujuannya mereka untuk belajar. Kenapa datang lebih cepat? Supaya bisa mempersiapkan diri. Nah jadi Bapak Ibu, dengan segala mohon maaf, hukuman sebenarnya tidak dapat mendisiplinkan anak. Ya, jadi kalau selama ini dengan berbesar hati, mari kita ubah pola pikir kita bahwa hukuman tidak bisa mendisiplinkan anak. Nah yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju. Ini benar. Ini bisa mendisiplinkan anak. Ya, jadi anak-anak itu tidak harus berhukuman fisik. Jadi sama ini yang kita lakukan, Bapak Ibu, nanti untuk bawahnya kita akan belajar 5 posisi kontrol dulu. Bagaimana selama ini kita lakukan dan kita bisa ingat jadi kita di posisi mana ya selama ini, begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya pernah di situasi ini Bapak
Ya, saya salah satu orang yang suka memberi apresiasi dalam bentuk benda. Ternyata ini tidak baik. Kenapa? Karena anak memiliki motivasi yang tidak benar. Misalnya kita bilang, jangan ribut ya, nanti yang nggak ribut ini silakan ikan. Sering yang seperti itu, saya sering seperti itu Bapak Ibu ya. Catatan harus rapi, nanti Pak saya dulu suka baca coklat-coklat kecil. Tapi maksudnya begini Bapak Ibu, bukan salah, tidak salah. Tapi jangan itu jadikan yang anak-anak membuat dia tidak lagi dengan hak dari hati, bukan dari motivasi dia. Nah, itu yang tujuan kita. Oke? Ada mau ditanya dari Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Nah, perubahan paradigma. Nah, sekarang kita mau ajak Bapak Ibu main game ya. Coba misalkan ambil pasangan Bapak Ibu berdua-dua. Oke, cari partner ya, coba dua-dua. Ya, Miss Duma ke Pak Kiel atau kemana ini? Kemana? Siapa? Nah, coba bayangkan ya, gantiannya salah siapa A, yang A siapa B? A, B ya, nggak tentu siapa A, B. Nah, A ini mempunyai sesuatu di tangannya, entah tangan kiri, entah tangan kanan, terserah. Genggam kuat. Oke, maaf. Genggam kuat. Sudah. Sekarang semangat caranya supaya B itu bisa membuka tangannya si A dan si A mempertahankan tangannya si B. Coba Bapak Ibu coba dulu. Oke, semangat caranya. Yang A mempertahankan, jangan dibuka sama yang B. Pertahankan, jangan dibuka. Mau semangat pun. Nah, ayo. Sedangkan si B berusaha mau dibujuk, mau dikritik, terserah. Mau dibujuk, mau dikritik, mau dirayu, terserah aja. Si A membuat tangan ini kan suatu alat bukti berlian lah kita bilangnya berlian. Jadi yang B berusaha membuka ini. Tujuan B semangat caranya membuka tangan ini. Ayo Bapak Ibu silakan. Sudah berhasil. Bagaimana? Coba buat statistiknya. Kami kasih info ya. Dia mana dia? Pikir apa? Dia mau kasih info ya. Kalau saya berhasil, belum coba. Oh, sekarang. Estimasi. Mobilnya dia siapa yang korbannya? Oke, silakan berhasil. Tidak berhasil. Udah siap dengan tangannya ini. Kalau kita paksa, secara refleks kita nggak akan mau buka tangan kita, betul? Betul apa betul? Tapi coba dengan halus, bukalah, cobalah. Pasti dia akan lama-lama, pasti benar. Ketika teman-teman tersenyum, pasti ini genggaman akan melembut. Dia nggak boleh Itu nanti urusan dari belakangnya. Dia akan melembut. Apalagi dengan bujukan seperti sogokan, ya nggak apa-apa. Itu teknik apa dong? Itu salah satu teknik itu. Bukanlah, apalagi digigit. Tapi kalau dia paksa, tadi Pak Kiel mau berumah sampai mau patah dari Pak Kiel. Nggak mau dibuka, kenapa dipaksa? Itu coba kita anak ini sebenarnya Bapak Ibu. Kita paksa mereka, nggak mau, makin melawan mereka. Ya kalian, makin melawan. Tapi coba berhati, sentuh hatinya. Pasti mereka melunak. Ada lagunya gitu ya, nanti kita nyanyi Bapak Ibu. Oke, itu jadi contohnya. Nah, ada stimulus respon dan teori kontrol pilihan. Siapa sesungguhnya yang dikontrol? Jujur, saya pribadi dulu berpikir bahwa saya yang punya kontrol atas murid. Saya mengontrol murid. Ketika saya katakan tidak, ini, itu, murid harus patuh. Itu saya dulu, benar Bapak Ibu ya. Jadi kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan semua perilaku memiliki tujuan. Selama ini kita, ya saya pribadi lah gitu ya. Kalau anak-anak kalau berbuat salah
kenapa? Kenapa mau terlambat? Berarti mau di situ saya bilang. Padahal kan masih makan adiknya, enggak ini dari teman terlambat kan? Nah, tapi kalau tiap hari terlambat itu perlu juga dieksekusi ya kan? Tapi kalau cuma sekalinya ya, jangan langsung dia makan di judge. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi anak-anak itu dikasih option, dikasih pilihan. Ya, nanti ada di segi dari institusi kita akan melihat bagaimana kita menangani masalah anak. Bukan kita yang menentukan apa hukumannya, tapi anak yang mencari tahu apa hukumannya. Ya, yang terakhir model berpikir penangkalan. Nah, menangkalnya apa lagi Bapak Ibu? Kita sebagai guru menentukan ini buat anak-anak harus patuh. Tapi yang sekarang problemnya adalah berpikir menang-menang. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya, berpikir menang-menang artinya si anak tersentuh hatinya, bro dari dalam hati ada namanya interest dari dalam, usul dari dalam, sedangkan kita juga bisa tidak emosi lah gitu ya. Oke, di sini positif. Nah, di sini nanti Bapak Ibu ada 3 ini turunannya. Nanti kapan-kapan bisa saya jelaskan sama Bapak Ibu semua. Ada dari motivasi, opositor guru, dari fakultas dasar manusia. Ya, oke. Nah, 7 tadi sisi positif. Yang pertama adalah menanamkan motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik. Oke. Motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Ini yang kita bahas tadi. Tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan mencapai dalam tujuan mulia. Ya, jadi intinya dari sisi positif ini Bapak Ibu, bagaimana kita mengarahkan, membantu anak-anak itu dengan cara kesadaran diri dia sendiri dari dalam, bukan karena hukuman atau konsekuensi dari kita. Itu dia. Oke, nilai-nilai universal. Nah, sebenarnya nilai-nilai universal ada 3, ya. Tapi kita mengambil buku negara kita ini kita mengambil adalah profil pelajar Pancasila. Yang di dalamnya ada pertama, ya Pak, Bapak Ibu sama-sama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berwatak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, berkomitmen dan kreatif. Oke, nah kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, ini saya sebutkan Bapak Ibu, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Apa itu motivasi eksternal? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Mulai dari Bapak Ibu marah, entah aja lah. Ya udah, dari ibu-ibu, pada kami semua. Untuk mendapat imbalan, kasih kita penghargaan. Kenapa nggak ribut? Supaya dia ditambah. Bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah sebenarnya tugas kita sebagai pendidik. Inilah tugas kita. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik ini bukan hanya memtransfer ilmu, ya, tapi kita menuntut. Seperti yang kita ketahui, sumber belajar bukan dari kita, tapi sebenarnya dari anak-anak. Kita hanya menuntut sebenarnya, ya. Oke. Ini juga ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, didukung oleh penghargaan. Ya, ini yang seperti yang saya sebutkan tadi. Penghargaan jangka pendek, ya, dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi begini Mas, dari kelima ini kira-kira mana yang Bapak Ibu rasa mau pertanyaan? Ada kan? Dengan apresiasi, ya, beri pengakuan secara khusus. Kadang-kadang ada anak ini kan Bapak Ibu yang saya lihat dia memang butuh apresiasi, dia nggak butuh yang lain. Itu biasanya kurang-kurang perhatian. Dan ada pengakuan secara pribadi. Jadi kalau misalnya anak-anak itu memang ada kelebihannya, misalnya dia merapikan, puji aja, terima kasih ya. Kalau nggak ada tahu, masa nggak bersih ruangan ini. Bahkan ada orang sentuhan ada bunganya kayak gini kan, apa kabar? Langsung
Ini kemarin saya perhatikan, nah ini, oke, nah kita coba bermain-main dulu di sini Bapak Ibu. Kita tentukan apakah ini konsekuensi atau hukuman. Kalau konsekuensi itu kira-kira apa? Ada bisa kasih pendapat? Konsekuensi dan hukuman. Gimana? Kalau hukuman itu dia oke. kalau dia konsekuensi bisa dia fisik, bisa dia secara tulisan dan yang tidak melakukan fisik. Oke, betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Boleh Bina, Batika, Wester, Bina. Ya kalau lumayan kita kayak gitu. Oke, dia bilang hukuman itu benar Bapak Ibu. Mas saya tambahkan, kalau hukuman itu biasanya satu arah. Kita aja yang ngasih ke murid, jongkok, lari, ya Bapak Ibu, lompat. Kita nggak ada Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi itu biasanya udah ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya saya bilang tadi, kalau nggak siap catatan nggak boleh ujian. Itu konsekuensi. Itu dia. Nah, tapi kalau hukuman, mau terlambat, mau sepatu kemana nggak ada, nanti ayam. Nah, sebenarnya dia tadi di sekolah pun udah berusaha kali sebenarnya. Nggak kita tanya, langsung kita hukum. Nah, seperti itu. Ya, jadi, oke, sorry. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu adalah, adakah hukuman di sana? Saya rasa kalau mencatat tidak ya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua, lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Kira-kira hukuman ya. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa kira-kira Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Adakah hukuman fisik di sana? Adakah fisik? Ada. Berarti ini adalah hukuman ya. Yang berikutnya, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Setidaknya masih ada nilai-nilai positif di dalamnya, ya kan? Sudah pasti ada. Seperti kita katakan tadi, sama-sama menang bukan menang kalah. Lalu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa ini kira-kira? Konsekuensi. Lalu murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini melepaskan yang menanggalkan karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini apa Bapak Ibu? Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan para 10 menit untuk pelajaran PJOK misalnya. Hukuman. Oke. Sudah mengerti. Nah ini lagi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Ya, konsekuensi sesuatu yang terjadi tapi tidak menyakitkan, nggak ada kata sakitnya. Memang harus terjadi, itu ada kesepakatan di sana. Lalu membuat anak sakit fisik, nah seperti lari. Mana tahu ada di seluruh kakinya? Kita kan nggak tanya kan? Kita seluruhnya lari, jadi tambah penyakitnya. Lalu yang kedua, tujuan konsekuensi adalah menghargai anak supaya menghargai disiplin. Yang ketiga adalah paksaan, ya, yang bisa kita membaca sama-sama. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Baik, kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Semua kita manusia, ya kan? Pasti banyak kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Lalu kasih sayang dan diterima. Lalu ada kesenangan, ada penguasaan, dan ada kebebasan. Setuju sampai di sini Bapak Ibu? Setuju ya? Semua kita pasti butuh ini. Kita butuh disayang, kita butuh memiliki rasa kesenangan, dan kita butuh juga ingin menguasai sesuatu. Kita juga butuh kebebasan tidak dikekang. Dan yang pertama bertahan itu hidup, ini yang paling utama. Bertahan hidup itu apa? Itu berhubungan dengan misalnya pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya itu akan rasa diterima, diperlukan, berbagi bersama, menjadi bagian satu kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap. Nah ini sekarang keinginan untuk dianggap ini yang paling banyak dialami anak-anak kita sebenarnya ya. Makanya
Kalau lomba yang kita lihat sekarang, semangat mereka, semangat supaya menang. Kenapa? Karena mereka untuk mereka dianggap naik dari dirinya daerah. Lalu memimpin. Ya, memang tidak semua orang bisa memimpin, tapi pasti orang punya naluri untuk menguasai. Lalu berprestasi, diakui dan didengar. Berikutnya ada kebebasan. Itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, dan mampu mengendalikan alam dirinya. Kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Oke, kita coba ini. Ya, kita bersama-sama. Dinda, seorang anak kelas 4 SMP, dia tidak baru. Saya bilang sama dia, kita lebih baru ya. Berarti apa? Butuh apa yang diperlukan? Kasih sayang dan rasa diterima. Lalu yang berikutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu aja. Ada anak kayak gini. Ya, kalau bapak ibu ngalamin anak-anak mau buang bed saja, mau lari aja, mau olahraga aja. Itu adalah anak-anak yang butuhnya kebebasan. Mau bebas itu bukan kita langsung bebas ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjuki ke teman-temanku di depan kelas. Nah, sama dengan kayak masa pemulihan berarti dia butuh penguasaan dia ya. Oke. Nah, ini bapak ibu ya penghukum. Jadi sebenarnya bapak ibu kursi guru ini ada 5. Yang pertama itu penghukum, lalu pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kalau misalnya anak-anak datang, ya bapak ibu dia terlambat, langsung kita kasih hukuman. Kira-kira apa itu? Penghukum. Ya betul penghukum. Kalau seperti dia misalnya, dia terlambat datang, saya bilang, sebenarnya udah berapa kali kalau kasih tahu, kok nggak ngerti juga, nggak kasih sama ibu, kau terus cuma diurusin, emang cuma dipikirin. Sama dari saya bapak ibu, membuat rasa bersalah, ya. Kalau dia kayak gini, kau kenapa? Cerita apa masalah? Kau kenapa dari sekolah? Ceritanya apa sih? Pertama dia tanya, kenapa anak itu terlambat? Ini bilangnya, ya bu, saya terlambat. Pertama bangun, misalnya kan, main game, misalnya kan, ya kalau kita sebagai emosi itu ya, main game pula, kamu ya, udah tahu tuh sih, lama-lama baru misalnya. Tapi itu bisa menyamakan supaya anak-anak itu tutup, kita bisa melihat dia lah ya, main game pula, oh ya, dia apa lupa dikomenkan. Nah, seperti itu bapak ibu, sudah berjumpa. Nah, muncul budaya positif dalam diri anak. Itu dia kalau manajer. Jadi sebenarnya bapak ibu, ini bukan nggak boleh kita sebagai ini. Kadang-kadang kita perlu di posisi ini. Kalau anak sudah keterlaluan memang, ya tidak bisa jadi bersama. Memang karakter yang perlu ditakar. Kita nggak apa-apa. Kita mendalami anak-anak itu. Oke? Misalnya ini contohnya bapak ibu ya, saya kecewa kali dengan kamu. Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Seperti contoh yang saya sebutkan tadi. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, langsung tidak siap. Itu adalah penghukum. Jadi apresiasi itu, penghargaan itu bisa, tapi bukan menjadi tujuan. Nah, bisa dipahami ya, bukan menjadi tujuan. Ya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalahmu? Itu manajer. Jadi seperti saya katakan tadi, dia memancing anak, mengajak supaya bagaimana menemukan solusi untuk masalahnya sendiri. Nah, bapak ibu wali kelas, kira-kira sudah ada nggak kesepakatan di tahun ajaran baru kemarin? Ketika kita memulai pengajaran baru, ada nggak di kelas kita buat kesepakatan kelas? Kira-kira? Ini tidak hanya untuk wali kelas bapak ibu, kita sebagai guru mata pelajaran pun perlu membuat kesepakatan kelas. Kita perlu membuat kegiatan kelas, ya, supaya apa? Supaya menghindari yang kata penghukum tadi. Jadi kalau udah ada
keyakinan kelas. Nah sekarang saya akan bagikan pada Bapak Ibu kertas. Masing-masing kita coba dulu kita simulasi membuat keyakinan kelas. Ya, kita coba dulu masing-masing memberikan setidaknya 3 sampai 5 lah keyakinan kelas versi Bapak Ibu. Kata-katanya bebas, nggak usah takut. Nanti kita kumpulkan dan kita simpulkan bersama. Peraturan, saya mulai peraturan. Apa yang Bapak Ibu bayangkan tentang kesepakatan kelas? Silakan. 1 menit. Sudah sedia? Dulu dah. Cepat dia mantap banget kayaknya. Semua yang kita kolaborasikan sama sahabat Ibu semua, saya ambil 5 saja ya. Saya ambil 5 saja. Nah yang pertama, tadi kita sudah belajar membuat kesepakatan kelas. 1, tidak boleh ada kata jangan. Nah, ada beberapa masih boleh kata jangan, tapi saya lihat semua sudah menunjukkan budaya positif dalam membuat kalimat. Udah bagus lah. Sama Bapak Ibu semua ya. Kekurangan juga tidak bagus. Iya benar. Negatif atau positif? Positif. Tidak menggunakan HP saat pembelajaran. Nah, jadi coba kita ubah kata tidak ini, kita ubah jadi kalimat positif. Bagaimana mengubah menghilangkan kata tidak, tetapi maknanya tetap sama. Jangan menggunakan handphone. Gimana kira-kira? Tidak menggunakan HP saat pembelajaran. Jadi apa harus kita buat kalimat bersama-sama? Bapak Ibu kita bertukar pikiran dulu. Oke, yang lain? Oke, ada lagi? Boleh minta? Oke, kalau ada lagi, Bapak Ibu simbang handphone pada saat pembelajaran bisa. Jadi apa kita kesepakati? Banyak kan jawaban yang benar ini. Apa kita buat? Ada kata jangan. Ini harus kita ubah. Di dalam dosen kelas jangan ada tentang tidak boleh kata jangan. Tapi kita mau mendengar kalimat memang membuka kritisian. Ayo, kita pilih lagi apa kira-kira? Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Oke, ada lagi? Jagalah ketertiban kelas. Itu saja dari Bapak Ibu harus dilaksanakan. Coba kita buat apa harus. Kita buat apa harus. Sudah kita wajib melaksanakan kewajibannya itu. Cuman dulu mau pada lagi main di negara itu, ya. Begitu dia Bapak Ibu. Jadi ini keyakinan keras bukan kita yang membuat, tapi merupakan hasil pemikiran atau kolaborasi pemikiran semua anak-anak di kelas itu. Ya, nanti kalau kita pelajaran baru Bapak Ibu di kelas, bisa kita buat seperti ini. Yang kita buat keyakinan keras, jangan gunakan kata tidak, harus belajarkan. Ya, jadi ketika mereka tidak pikir, tanya, masih boleh nggak keyakinan kelas kita apa? Nah, jadi bilang masih ibu apa katanya? Melaksanakan tiket sesuai dengan cara berbuat. Kapan tak tahu? Tiketnya tahu enggak? Jadi apa solusi yang mau buat kalau mau pikir? Jangan kita kasih mobil berpikir. Itu solusi. Resolusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid
memperbaiki kesalahan mereka. Nah, yang tadi itu adalah kalimat restitusi. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, ya, untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jangan langsung dijudge sama itu. Kita coba pahami dulu masalahnya, ya, mensadarkan kita. Lalu adalah validasi kesalahan. Sini kita tanya bisa buat cocok nih, itu kira-kira menurutmu yang kau buat itu perlu diubah nggak? Tanya dia. Lalu kita atur keyakinan kelas. Nah, misal kayak tadi lagi kayak ingat kau keyakinan kelas kita. Diingatkan kembali dari kelas. Jadi kalau waktu membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, kalau dari anak-anak ini mereka pasti ingat. Ketimbang kita buat peraturan, mereka pasti ingat ya. Ya, dan nanti kedepannya kita bisa dan kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi kita anak-anak itu tidak, tapi dia ketika kembali ke kelompoknya dia merasa ada perubahan yang lebih baik. Seperti ini tadi, dia bisa kembali ke kelompoknya dengan rasa nyaman, nggak dimusuhi temannya lagi. Dia bisa menyelesaikan solusinya sendiri. Nah, gitu dia Bapak Ibu ya. Oke, nah ini suka kontrol sama murid ini perlu kali ini kita kuasai ya. Dengan ada murid yang bersalah, ada yang ini perlu kita kuasai Bapak Ibu. Kita selipkan dulu diri kita dia, ya, divalidasikan dulu. Oke, lalu berikutnya validasi kebutuhan. Nah, ini ada kamu bisa saja amalkan dari guru, tapi kamu tidak melakukannya. Maukah kau belajar cara lain untuk mendapatkan masukan atau harus mengukur? Apakah kamu bisa melakukan hal yang berat belajar lagi? Oke, nah yang keyakinan apa nilai yang kita percaya di dalam persoalan kita? Oke, ini Bapak Ibu ya, boleh di kalau Bapak Ibu mau boleh di seperti foto. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Jadi diajak anak itu berpikir dan kembali ke sini. Kali kembali, tadi tidak punya nama ya, itu Nadia. Nadia. Bapak Ibu, dari demikian Bapak hari ini tentang student positif. Saya berharap Bapak Ibu apa yang saya sampaikan pada hari ini bisa berguna untuk kita semua, baik dari sebagai wali kelas atau guru mata pelajaran, dan mengimbaskan yang baik kepada peserta didik kita. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya kembali kepada moderator dan terima kasih. Ya, tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah kepada Ibu Menteri Bapak. Dan terima kasih Bu atas pemaparan yang sangat luar biasa. Doakan kami juga Bu supaya tahun selanjutnya kami akan terpilih sama seperti ini. Ya, setelah mengakhiri acara ini, kita banyak belajar dari Ibu Kaban. Dia menggunakan seperti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Kita nggak tahu bahwasannya ibu ini sudah ikut CGP ya. Padahal kita tengok selama ini, kita lihat selama ini beliau sangat sibuk ya, menjadi motivasi untuk kita para guru di sini. Oke, untuk mengakhiri acara ini saya ada satu pantun untuk kita semua. Ya, dengar ya Bapak Ibu ya. Tetangga abang pakai bubur pakai seledri. Semoga yang datang hari ini panjang umur,
ya? Satu. Oke. Siapkan peraturan, keyakinan atau peraturan kelas versi kalian. Sudah selesai kan? Yang minta dari para ini dulu, silakan Hermel. Dari ini ya, datang tepat waktu, persiapkan dijaga, berkata yang sopan, menjaga fasilitas kelas dengan baik, mengetuk pintu ketika hendak masuk kelas, oke mengetuk pintu. Oke lah ya, baru ini Tidak membuang sampah, ada juga ya. Kita akan cari mana yang sama ya, mana yang sama itu harus dicari. Jangan terlambat, sudah ada tepat waktu, menjaga kebersihan. Oke, jangan berhenti pada sekolah, pakaian lengkap, jangan apa ini menindas teman. Jangan menindas teman. Oke, coba kita tulis sini ya. Jangan menindas pria. Punya siapa itu? Siapa? Sekarang dalam membuat keyakinan kelas itu kita hindari kata jangan dan tidak. ada nggak di sini peraturan yang saya rangkumkan kata jangan dan tidak? Ini ya. Lalu mana lagi? Ya kan? Ada kan? Lalu mana lagi? Sebenarnya itu masih banyak, tapi ibu pilih aja dua. Sekarang coba kita bayangkan apa kalimat yang artinya sama dengan tidak membuang sampah, tapi jangan ada kata tidaknya. Ayo, coba pikirkan sama-sama. Angkat tangan siapa yang bisa? Silakan. Apa kalimatnya? Betul, membuang sampah pada tempatnya. Sama nggak artinya? Sama nggak tujuannya? Nah, kenapa gitu? Karena kalau kata tidak, biasanya kan mana yang dilarang pasti itu yang bilang. Misalnya, jangan nyontek ya, nyontek nggak ya? Betul kan? Kita manusia kadang-kadang nggak bisa menemukan kata jangan. Jadi kita ubah ini menjadi apa Pintan? Ubah Pintan. Ya, membuang apa tempat sampah? Di mana tempat sampah? Di laci? Di mana? Tempat sampah ya. Bukan di laci, tempat sampah ya. Nomor 2, datang tepat waktu. Betul. Nah, jangan menindas teman. Apa kalimatnya yang sama dengan itu? Ayo pikirkan. Maksudnya, angkat tangan juga. Betul. Menghargai dan menghormati teman. Pintar. Kita ubah. Menghargai dan menghormati teman. Oke, kata mengetuk ketika masuk kelas sudah benar. Dilarang menggunakan ponsel. Coba kita hilangkan kata dilarang ini. 1, 2, 3 ya. Membuang sampah pada tempatnya. Datang tepat waktu. Menghargai dan menghormati teman. Mengetuk ketika masuk kelas. Pergunakan ponsel bila berhubungan dengan pelajaran. Menjaga hingga namanya keyakinan kelas. Jadi sepanjang pembelajaran untuk seterusnya nanti ini menjadi role kita atau aturan kita di kelas ketika kamu melakukan kegiatan belajar dan mengajar. Paham semua Ibu? Oke, kita baru belajar tentang hari ini.